guys, kembali lagi di channel Cinemagic Playhouse Movie. Pada kesempatan kali ini aku kembali membawakan alur cerita film untuk kalian. Film ini berjudul Damsel yang dirilis pada tahun 2024 ini. Film Damsel sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang menyelamatkan sebuah kerajaan dari seekor naga raksasa. Seperti biasa, daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diceritakan pada sebuah kisah di mana seekor naga api yang dianggap meresahkan oleh sebuah kerajaan diburu hingga ke dalam sarang untuk dibinasakan. Akan tetapi, karena naga itu terlalu kuat, para manusia pun tewas satu persatu dan hanya menyisakan sang raja yang meminta pengampunan. Scene kemudian berpindah 100 tahun kemudian, di mana seorang putri cantik dari kerajaan miskin bernama Elodie sedang bersusah payah untuk menghidupi rakyatnya. Mereka tinggal di wilayah yang tandus, sehingga untuk bisa bertahan hidup, di sana mereka harus bekerja keras sebagai budak. Pada suatu hari, angin segar tiba-tiba datang dari kerajaan makmur bernama Aurea, yang mengirimi mereka surat tentang perjodohan antar kerajaan, yang membuat sang ayah pun sangat bahagia. Karena bukan hanya putrinya saja yang akan dilamar oleh seorang pangeran, kerajaan mereka juga akan diberi emas, sehingga rakyatnya akan terlepas dari belenggu kelaparan. Pada awalnya, Elodie terlihat ragu, namun setelah diyakinkan kalau perjodohan tersebut sangatlah menguntungkan, ia pun mau menjalaninya. Singkat cerita, Elodie bersama keluarganya akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Aurea dengan sebuah kapal. Dan di tengah perjalanan, mereka disuguhkan oleh munculnya kabut serta patung-patung naga di tengah jalan. Awalnya mereka sangat khawatir, namun setelah diberi informasi kalau kabut-kabut tersebut menandakan kalau mereka sudah akan sampai, dan mereka pun menjadi tenang. Sesampainya di kerajaan Aurea, Elodie dan keluarganya sangat terkesima dengan kemakmuran yang ada di sana. Karena hal itu berbanding terbalik dengan kerajaannya, mereka menganggap kalau keputusan yang diambil sangatlah tepat. Di malam hari, Elodie yang susah tidur karena ingin segera bertemu pangeran, tiba-tiba melihat sebuah obor di kejauhan yang membuat dirinya merasa janggal. Di pagi harinya, Elodie bertemu dengan Pangeran Henry bersama kedua orang tuanya. Di sana mereka membahas tentang perjodohan tersebut. Dan untuk melancarkan komunikasi antar kedua pasangan, Elodie dan Pangeran Henry pun memutuskan untuk pergi berdua tanpa kawalan. Pada kesempatan itu, Elodie bertanya kepada Pangeran Henry kalau pada malam sebelumnya ia melihat sebuah obor dari kejauhan. Mendengar hal itu, Pangeran Henry pun menjelaskan kalau kejadian tersebut hanyalah sebuah upacara kuno yang lazim di kerajaannya. Di sisi lain, ibu tiri Elodie yang bernama Lady Beaufort bertemu dengan ratu di balai tempat pernikahan akan dilangsungkan. Di sana, Beaufort sangat memuji persiapan mewah yang dilakukan ratu untuk mengawinkan anaknya. Akan tetapi hal itu tidak disambut baik oleh sang ratu, karena ia malah melontarkan kata-kata angkuh pada Beaufort bahwa yang akan menjadi keluarga bangsawan di sana hanyalah Elodie seorang. Alias, ia tak akan mengakui anggota keluarga lainnya. Mendengar hal itu, Beaufort merasa sangat khawatir dan berusaha membicarakannya kepada Elodie agar menggagalkan pernikahannya. Tetapi Elodie yang sudah mulai jatuh cinta pada Pangeran Henry hanya mengabaikannya. Di pagi harinya, pesta pernikahan pun dilaksanakan. Dan sesaat setelah mereka resmi menjadi suami istri, Elodie langsung dibawa ke gunung tempat upacara kuno dilangsungkan. Di sana ia disambut oleh beberapa orang yang menggunakan topeng. Dan dijelaskan bahwa dari generasi ke generasi, upacara sakral itu wajib dilakukan demi melindungi rakyat Aurea dari kekacauan.
Elodie juga diberikan sebuah koin emas oleh pesulap merah sebagai tanda bahwa ia akan bergabung dengan banyak wanita yang telah membangun kerajaan Aurea. Pesulap merah itu juga menjelaskan bahwa dulu ada sesosok makhluk kejam yang menduduki wilayah Aurea dan menyerang para warga desa. Raja Aurea yang tidak mau tinggal diam langsung mengirimkan pasukannya untuk membunuh makhluk tersebut. Tapi misinya langsung gagal karena persenjataan yang mereka miliki kalah oleh makhluk tersebut. Sang raja dibiarkan hidup dan diberi kesempatan untuk menduduki wilayah Aurea. Tapi dengan satu syarat, yaitu ia harus menumbalkan anaknya ke hadapan sang makhluk untuk disiksa. Dengan sebuah belati, tangan Elodie dan Pangeran Henry pun disayat oleh pesulap merah tersebut dan langsung disatukan dengan tangan pangeran agar Elodie resmi menjadi seorang dara bangsawan. Ia kemudian digendong oleh Pangeran Henry untuk kembali ke keretanya. Namun saat sampai di tengah jembatan, tiba-tiba Elodie dilempar ke sebuah jurang. Untungnya ia masih sempat berpegangan pada beberapa pohon sebelum sampai ke dasar jurang, sehingga ia pun tak mengalami cedera begitu parah. Setelah tersadar, Elodie menemukan beberapa perhiasan yang bukan miliknya, yang mana hal itu menandakan bahwa sebelumnya sudah ada putri lain yang dikorbankan. Elodie yang tak mau menyerah dengan keadaan mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi, saat itu ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup besar, dan di sana ia dikejutkan dengan terbakarnya kumpulan bulu serta semburan dahsyat yang muncul dari belakang. Elodie berlari tak karuan untuk menghindari semburan itu, dan ia sudah merasa aman. Tiba-tiba, sang naga kembali menyemburkan apinya. Elodie yang terjebak di sebuah lubang pun hampir terpanggang. Untungnya, ia kembali selamat, walaupun kaki dan gaun yang digunakan sempat terkena percikan lava. Tak mau tinggal diam, hingga akhirnya Elodie kembali mencari jalan keluar. Sampai suatu ketika, ia mendapati sebuah ruangan bercahaya biru, yang kemudian ia gunakan untuk dijadikan alat penerangan. Dengan alat itulah Elodie melanjutkan perjalanannya. Ia sempat menemukan sumber mata air untuk menghilangkan dahaganya. Namun belum lama ia menikmati air tersebut, sang naga kembali muncul dan kembali menyembur Elodie dengan kekuatannya. Elodie kembali selamat, tetapi saat ia sampai pada sebuah ruangan yang sebelumnya pernah dikunjungi oleh korban tumbal kerajaan Aurea yang sempat menuliskan namanya di sebuah batu, Elodie juga dikejutkan dengan lintah-lintah bercahaya biru yang ternyata bisa menyembuhkan luka dari lava panas yang sempat mengenai kakinya. Di sana, Elodie juga menemukan sebuah peta yang telah dibuat oleh putri sebelumnya. Dan dari situlah, Elodie mulai berjuang untuk keluar dari goa tersebut. Singkat cerita, sampailah Elodie pada sebuah ruangan cahaya yang di pinggirnya terdapat kristal-kristal untuk dinaikinya. Tetapi sesampainya di atas, Elodie tak bisa berbuat apa-apa, karena ternyata jalan keluar yang diharapkan hanyalah sebuah lubang dengan jurang yang sangat terjal. Dari kejauhan, Elodie sempat melihat pasukan berkuda mendekat ke area pegunungan. Namun, ia mencoba meminta tolong. Tiba-tiba, sang naga kembali datang. Tapi saat ia ingin menyembur Elodie, naga tersebut teralihkan dengan suara lain yang berasal dari ayah Elodie yang ingin menyelamatkan Elodie dari goa tersebut. Rupanya, sang ayah yang sebelumnya termakan oleh harta kekayaan, kini tersadar bahwa uang dan emas bukanlah segalanya. Maka dari itu, ia pun menyewa seorang penunjuk jalan untuk bisa menyelamatkan Elodie yang telah dikorbankan. Sementara itu, Elodie yang juga mendengar teriakan ayahnya mencoba mendekatinya. Namun di tengah jalan, ia menemukan sebuah fakta bahwa yang memulai masalah pertama kali sebenarnya adalah dari kerajaan Aurea sendiri.
karena telah membunuh 3 telur naga yang baru menetas. Maka dari itu, sang naga pun menjadi marah dan selalu meminta timbal balik dari raja untuk mengirimkan ketiga putrinya untuk dibunuh. Sayangnya, hal itu diakal-akali oleh kerajaan Aurea, di mana mereka malah mengorbankan putri dari kerajaan lain sebagai tumbal. Setelah mengetahui fakta tersebut, Elodie melanjutkan perjalanannya menuju sumber suara yang memanggilnya. Tapi karena terlalu berisik, naga pun langsung muncul dan dengan mudah membantai 2 pasukan yang bersama ayahnya itu. Naga itu sengaja menyiapkan sang ayah untuk memancing Elodie keluar dari persembunyian. Kekuatan yang tak sebanding membuat sang ayah hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia lalu menyuruh Elodie untuk tetap sembunyi. Sang naga yang tak suka dengan kelakuan itu pun langsung menusuknya dengan kukunya yang sangat tajam. Elodie yang tak kuat melihat ayahnya dianiaya tanpa sengaja berteriak dan membuat naga itu tahu kalau Elodie ada di dekatnya. Untungnya, pria penunjuk jalan yang kabur tiba-tiba melakukan kesalahan, dan hal itu pun membuat sang naga pergi mencarinya. Sementara Elodie bergegas untuk melarikan diri dari goa. Melihat buruannya kabur dari goa, sang naga langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tapi karena Elodie sangat cerdik, ia pun berhasil mengelabuinya. Naga yang marah kemudian mulai membanjiri awan dengan kekuatannya sepanjang malam. Sementara raja dan ratu yang panik karena kemarahan naga tersebut langsung menculik Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Keesokan harinya, ibu tiri yang tak bisa membiarkan hal itu mencoba menyusul suaminya. Tetapi di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Elodie yang baru keluar dari persembunyian. Dan setelah diceritakan kalau Floria akan dijadikan tumbal pengganti, Elodie pun langsung bergegas menjemputnya kembali ke kandang naga. Elodie yang sudah berpengalaman dengan naga tersebut masuk dengan mempersiapkan segalanya, mulai dari membawa pedang hingga menyiapkan alat pengalih perhatian. Sesaat sebelum Elodie sampai di markas sang naga, alat itu pun langsung bekerja, sehingga membuat sang naga tersebut meninggalkan Floria dari dekapannya, yang kemudian dimanfaatkan Elodie untuk menyelamatkannya. Sayangnya, kesempatan itu tak cukup untuk bisa membuat mereka kabur. Sang naga yang merasa dibohongi langsung kembali ke markasnya dengan cepat, dan melihat Floria yang sudah tidak ada, ia pun semakin marah. Elodie dengan berani mencoba menjelaskan pada naga tersebut kalau selama ini ia hanya dibohongi oleh para kaum Aurea yang menumbalkan putri dari kerajaan lain, alias bukan dari keturunan asli sang raja. Tapi naga itu tak percaya begitu saja. Ia langsung menyembur Elodie dengan kekuatannya. Elodie pun berhasil menghindar dan terjebur ke dalam kolam. Ia kemudian kembali mencoba melawan dan menusuk sang naga tepat di mata dan juga lehernya. Naga yang masih kuat tak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian langsung menyembur Elodie dengan apinya. Akan tetapi, hal itu malah mengenainya sendiri dan membuat sang naga terluka sangat parah. Di kesempatan itu, Elodie berhasil meyakinkan naga kalau yang dikatakan adalah kenyataan yang sesungguhnya. Maka dari itu, Elodie pun kemudian mengambil lintah biru untuk menyembuhkan luka dari naga tersebut. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Aurea yang sedang mempersiapkan tumbal ketiga.
Akan tetapi acara itu langsung berubah menjadi kacau ketika Elodie tiba-tiba muncul dan membawa naga untuk menghanguskan mereka semua. Elodie kemudian pergi dari kerajaan itu dan kembali ke utara bersama naga yang sudah bisa dikendalikannya. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film dari Damsel yang baru saja Mimin rangkum. Semoga kalian bisa terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini agar aku semakin semangat lagi untuk menghibur gabut kalian. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Aku pamit undur diri, see you on the next video.